Sudah ya? Tiga. Lihat juga di. Lapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum di ngomong. Jangan nanggung-nanggung, deketin aja sekalian biar Ya, sini kan Kalau tengah ya tidak apa-apa, pasti dengar. sini enggak apa-apa. Nah, enggak kelihatan. Biasanya kalau di tengah ada suara-suara anginnya, Bapak. Enggak apa-apa, aman. Gini, ya gitu. Bisa dijernihin. Vertikal. Yuk. Nah, Lima, empat, tiga, dua, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Analu Zuhairo sebagai jurnalis di sini. Terima kasih kepada Bapak Eko sudah berkenan untuk saya wawancarai di kesempatan kali ini. Untuk pertanyaan pertama adalah bagaimana sih sejarah awal mula terbentuknya Kabupaten Probolinggo ini? Sebentar. Belum saya jawab, saya tanya dulu. Dari mana kalian tahu saya? Tentunya dari guru sejarah Dari guru saya, sejarah ya. Bapak Roni. Apa tadi? Bagaimana sejarah awal terbentuknya dari Kabupaten Probolinggo ini? Sejarah awal, kalau yang mengikuti data. Data itu artinya catatan. Catatan atau manuskrip. Kalau mengikuti yang ada manuskripnya atau ada catatannya yang bernama Negara Kertagama, kalian di Google bisa cari Negara Kertagama buku 31 sampai 33. Di situ ada penyebutan nama bank. Pada awalnya Probolinggo ini bernama Banger ya. Pada tahun 1359 bernama Banger, namun belum menjadi pusat pemerintahan, belum ya. Cuma masih menjadi desa per desa. Pada waktu itu Probolinggo itu hanya ada 14 desa. Kemudian sekunjungan Prabuaya Muruk, dan setelah itu Prabuaya Muruk memerintahkan untuk membangun sebuah wilayah, yaitu yang saya teliti itu antara 500 meter persegi itu dibangun untuk menjadi pusat pemerintahan wilayah di bawah kekuasaan Majapahit. Namun pada waktu itu masih dalam pengawasan Belanda. Nah, sejak saat itulah terbentuklah sebuah sistem pemerintahan. Kan Probolinggo ini kan pemerintahan daerah. Jadi pada saat itulah terbentuknya suatu sistem pemerintahan daerah yang bernama Kabupaten Untuk yang sebenarnya siapa sih tokoh-tokoh yang banyak terlibat dalam pembentukan kabupaten ini? Tokoh utama itu Tunala. Tunala itu asli Pajaraka. Tahu Tunala? Tunala itu panglima perang kerajaan Majapahit angkatan laut. Hidup satu masa dengan Gajah Mada. Itu tokoh utama yang dibawanya beliau yang akhirnya membangun. Baik. Untuk yang pertanyaan kedua adalah sebenarnya alasan dari Hayam Wuruk datang ke Probolinggo sendiri untuk apa sih, Pak? Ini rada belum pernah dibahas nih, cuma ada datanya. Belum pernah dibahas, cuma ada datanya. Alasan utama Prabuaya Muruk datang ke Probolinggo itu pertama untuk membangun. Itu alasan pertama. Alasan paling utama itu melakukan perjanjian dengan masyarakat Probolinggo. Karena pada waktu itu masyarakat Probolinggo itu sangat barbar. Dalam arti dulu itu kan nggak ada agama Islam ya. Yang ada agama Siwa, Tantra, Dairawa di masyarakat Probolinggo. Jadi kalau masyarakat Probolinggo zaman dahulu itu melakukan selamatan atau tahlilan atau apa lah itu, upacara keagamaan itu menggunakan baju manusia.
tidak menggunakan daging hewan. Untuk itu Prabowo Emrus datang melakukan perjanjian agar masyarakat Probolinggo tidak lagi menggunakan daging manusia sebagai persembahan dalam suatu upacara. Majapahit siap mengirim daging seberapa pun yang dibutuhkan. Kemudian dalam perjanjian itu ditulislah yang namanya Prasasti Batur. Prasasti Batur ada di mana sekarang? Prasasti Batur itu ada di Museum Nasional Jakarta, MUI Jakarta. Kalau prasasti replikanya ada di rumah. Replikanya. Makanya saya suruh ke rumah, nggak ada yang ke rumah. Terus? Baik. Dan sebelum dinamakan Probolinggo, tentunya dinamakan Banger kan Pak? Nah, siapa sih yang mengubah nama Banger itu menjadi Probolinggo itu sendiri? Probolinggo itu punya tiga nama. Pertama itu Sempulungan. Pada masa sebelum kerajaan Singosari, dia bernama Sempulungan. Sempulungan waktu itu di Probolinggo ini hanya memiliki 5 desa. Kemudian terjadilah suatu bencana besar. Kalau dalam catatan kitab Akeman itu mengatakan bahwasanya di suatu tempat di suatu negeri pernah terjadi kalau tidak besar, jadi itulah yang menyebabkan kebakaran dan menimbulkan korban masyarakat desa Sempulungan yang saya teliti Sempulungan ini saat ini menjadi gunung batu. Nah, di situ banyaknya orang meninggal karena waktu itu kan tidak ada medis, tidak ada usaha pertolongan, orang kena bakar langsung meninggal mati dan akhirnya tidak ada usaha untuk menguburkan. Ini berbaulah, bercampurlah bau darah, bau nangis dan bau lain ya. Pada waktu itu disebut Banger. Nah, sejak saat itulah saat itulah Sempulungan berubah menjadi nama Banger dan menjadi Kabupaten Banger di awal tahun. Tadi bilangnya ada 3 nama. Yang pertama Sempulungan, yang kedua Banger, dan ketiga Probolinggo itu sendiri. Oke. Nah, untuk daerah Probolinggo, apakah pernah direbut atau diambil alih oleh daerah lain atau masa apa ini pertanyaannya ini? Masa kerajaan atau masa kolonial? Masa kerajaan. Soalnya ada semua. Boleh dua-duanya. Kalau masa kerajaan Probolinggo ini pertama kali itu masuk ke wilayah Lumajang, kemudian direbut oleh Majapahit akan menjadi wilayah Majapahit. Kemudian Probolinggo ini kembali lagi ke wilayah Cijantung. Probolinggo pada waktu itu masuk wilayah Lumajang, kemudian direbut oleh Majapahit, ini menjadi wilayah Majapahit. Pada masa berikutnya Probolinggo itu direbut oleh Belambangan. Iya, bagaimana? Direbut oleh Belambangan, kemudian direbut lagi oleh Majapahit. Namun tidak bisa direbut dari Belambangan pada waktu itu. Sampai akhirnya kerajaan Mataram Dari itu tahun 1900 itu dibantu oleh PUP merebut Probolinggo supaya menjadi wilayah. Untuk pertanyaan terakhir, siapa yang terakhir kali memerintah Kabupaten Probolinggo sebelum menjadi sekarang ini? Iya. Maksudnya pada masa kerajaan atau kolonial? Karena ada beberapa masa. Sebelum kolonial. Kolonial berarti masa kerajaan ya. Yang memerintah terakhir, Iya, terakhir. Lembangan. Kan masuk dari Majapahit, Lumajang, Majapahit lagi Belambangan.
saja pertanyaan dari saya sebagai pewawancara. Terima kasih sudah berkesempatan hadir. Pak, kira-kira tempat yang cocok buat kita kunjungi, tempat kayak bersejarah gitu, tapi masih ada apa ya, masih masuk dalam jangkauan, tidak terlalu jauh gitu. Di dalam kota. Ya kalau bisa yang kabupaten, tapi masih dekat sama kota. Kok aneh, kalian kan kota. Kabupaten Pak. Kabupaten. Iya. Terusnya buat kabupaten. Jadi tadi mau jelasin. Tapi Kalian kota. jadi Bapak tadi jelasin. Tapi kan Tidak apa-apa, Bapak. Ini kan mulia. Dan tapi sama Pak Roni juga nggak apa-apa. Untuk yang kabupaten, wilayah kota itu juga masuk. Iya, soalnya dulu itu tidak ada kok, tidak ada kota. Kabupaten. Iya, kabupaten. Terus kalian buat kayak gini nih atas perintah sekolah atau dari dinas? Dari perintah sekolah, guru sejarah kami namanya. Apa tadi tempat bersejarah yang tidak jauh-jauh? Sejarah. Iya, yang di dalam kota sudah. Dalam kota ini tempat bersejarah. Ini ada catatannya. Ini bukan ini ya. Kalau ini dibangun terus ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Ini ada catatan kunonya ada berupa prasasti di dalam Benteng Mayangan. Tahu Benteng Mayangan? Tahu. Di situ ada batu prasasti tertuliskan pemimpin tentara Inggris. Itu berhubungan dengan ini. Kalau dalam kota ya. Kalau dalam kota ini silakan pilih aja. Ini, kemudian Benteng Mayangan, kemudian Pasar Baru. Sejarahnya itu. Kemudian yang bersejarah, sangat-sangat bersejarah, Jati. Thank you for it. Nah, siapa rumahnya yang Jati? Nggak ada. Mungkin Bapak mau deketin Apa-apa. Jangan sembuh. Jati itu wilayah pertama kali dibukanya pemerintahan Probolinggo. 500 meter persegi 4. Coba kalian buktikan dengan wilayah Jati, Jalan Hayam Muruk. Jalan Hayam Muruk ke Gatot Subroto berapa meter? 500 meter itu. Terus ke utara sampai ke tower 500 meter. Jadi 500 meter persegi 4 itu dibangun pertama kali sebagai lokasi pemerintahan Kabupaten Bang. kalau peninggalan sejarah di Kota Probolinggo yang paling tua, Situs Batu Koong gimana itu? itu Bang. Di sebelah mana Pak? Mas, Kuburan Cina. Cina tahu. Sebelum kalau dari sini ya, Ya. di kuburan Cina ada perempatan, ada pertigaan. Oh, yang tempat sampah. Ya, kalian belok ke kalau dari sini ke kanan, ke barat ya. Barat sebelum universitas apa itu? Muhammadiyah. Itu sebelumnya ada kuburan kecil di situ, situs Batu Koong. Yang selatan jalan apa? Selatan jalan. Pinggir jalan sudah. Iya. Situs Batu Jati Koong. Kita sama Baru tahu. Kalau di daerah kabupaten sendiri ada kan ada di kabupaten itu tempat yang bersejarah itu ada 200 titik. Wow, banyak banget. Kan ya, kalau kalian beli buku saya tahu. Tapi buku saya mau Berapa Pak? 250 Harga belajar 150 ya.
Di rumah ada 3 kitab kuno. Kalau kalian ke rumah bisa baca kitab kuno. Rumahnya yang Bromo apa yang Tiris? Ini tempat kerja saya. Rumah asli saya ini Cokro sini, istri Tiris. Rumah Cakra yang di sini. Sejarah Pak Gaudi, arkeologi, sejarah 2003. Mulai tahun berapa? 2006. 2003 sampai sekarang. Dan karena kenapa saya mau menggali sejarah Probolinggo? Karena apa? Karena di luar sana, Jogja, di Bali, di Malang, dan di wilayah lain di luar Probolinggo itu banyak orang mengatakan bahwasanya Probolinggo itu tidak punya sejarah. Minim sejarah. Bukan minim, tidak punya. Apa yang bisa dibanggakan oleh Probolinggo? Apa yang bisa dikunjungi oleh Probolinggo? Waktu itu 2020 saya ngantar turis ke Jogja, ke Keraton Jogja. Teman-teman kait itu bilang seperti itu. Saya kok jadi penasaran. Pada 2003 saya nekat. Saya jadi kait itu waktu itu masih gajian 250. Jadi 1 minggu atau 2 minggu saya nggak pulang, dapat katakanlah 2 juta. 1 juta saya kasih istri, 1 juta saya buat modal penelitian. Modal untuk sekolah apa luar itu, untuk mempelajari tentang arkeologi. Akhirnya saya menguasai, dan saya mulai tahun 2003 saya mulai mencari kitab-kitab kuno yang menulis tentang Probolinggo. Ternyata tidak ada. Yang saya dapatkan itu negara Kertagama pada titik 31 sampai 35 di situ aja. Itu ada bercerita tentang Probolinggo. Kemudian saya menemukan buku Samkarya Birawara Anuraga, karangan dari TNI. Di situ saya menemukan perjuangan tentang Probolinggo, perebutan kota Probolinggo yang dilakukan oleh orang kabupaten. Berarti dulu rakyat kabupaten itu sempat berontak ke kota ya? Berontak, karena di sini kan diduduki oleh Belanda. Sedangkan warga kota itu sama Belanda. Berontak, ada bukunya ya. Cuman bukunya masih belum saya terbitkan, belum diperhitungkan. Soalnya apa? Menulis sejarah itu tidak semudah sepenuh-penuh kota. 1 tahun gitu tidak bisa. Saya kalau nulis novel dalam waktu 20 tahun itu sudah berapa buku? Pasti banyak. Banyak. Yang saya dulu waktu di Bali, saya nulis puisi ke majalah Aneka. 1 tahun sudah 500 bikin puisi. 1 tahun 500. Terus puisi dihargai 50.000. Dulu Sekarang masih zamannya sahabat pena itu. Sekarang nggak ada sahabat pena. WA ya ada. sekarang udah terkikis regulasi. Bahkan minat anak muda sekarang sejarah sedikit yang mau melanjutkan kuliah di jurusan sejarah. Dari panasnya hati saya karena orang-orang Probolinggo tidak punya sejarah, saya modali. Siapa bilang Probolinggo tidak punya sejarah? Saya teliti terus sampai 2018. Kemudian saya undang semua orang yang bilang bahwasanya Probolinggo tidak punya sejarah. Saya undang duduk bersama. Dia di sini. Belum gini, waktu itu belum gini sih. Di alun-alun sih. Kamu bilang Probolinggo tidak punya sejarah. Ya, saya dokumentasikan, saya kirim ya sejarahnya Probolinggo itu ke turis ke Eropa. Akhirnya mengundang turis kapal pesiar. Terakhir kemarin ini November kalau nggak salah itu 2.500 turis datang ke Probolinggo. Banyak berarti. Untuk melihat sejarah Probolinggo. Itu namanya sejarah dan pariwisata. Jangan sejarah aja, pariwisata. Sejarah itu ibarat jualan, pariwisata pasar. Pak, ini Pak,
kan kadang karena minat anak muda ke sejarah itu kan sedikit, mungkin karena pekerjaan peluang pekerjaannya sedikit gitu ya. Terus kan anak muda sekarang itu bingung nyari uang. Kira-kira kalau mempelajari sejarah itu mending fokus untuk mencari ilmu atau mending uang? Iya. Mencari ilmu. Kalau menurut saya itu jangan berpikir mencari kerja, berpikirlah mencari pekerjaan. Berpikirlah mencari pekerjaan. Kalau kalian berpikir mencari kerja kapan nanti? Generasinya aja masih berlomba-lomba cari kerja. Saya mulai bujang untuk sekarang. Saya anak 2 juga, anaknya istri saya. Ini istri saya 2. Dari bujang sampai anak saya yang sekarang kedua ini saya besarkan sampai kedua. Dan sekarang yang kedua usia kelas 5 SD itu tidak saya kasih makan nasi lipat. Sepeda motor saya pun ada 3, bukan dari hasil hutan, bukan hasil knalpotnya tidak bunyi dit ya. Karena saya berpikir mencari pekerja, walaupun saya masih belum punya modal untuk membuat mencari pekerja. Kalian itu lebih baik mencari ilmu juga, karena dari ilmu itu uangnya akan itu. Jangan cari uang dulu. Sebanyak apapun uangmu tidak akan bisa membeli ilmu. Saya kemarin berapa hari menghubungi saya? 2 hari. Habis berapa kalian bertemu? Maksudnya anggarannya bensin, makanan dan es dan lain-lain. Habis berapa? Habis katakanlah berapa lah bulatnya? Katakanlah ya habis 100.000 ya, untuk ingin mengetahui ilmu sejarah. Iya. Itu artinya ilmu dulu kalian cari, jangan uang. Seberapapun uang kamu banyak, tidak akan dapat membeli ilmu. Saya kalau mau buka ke pemerintah tentang sejarah Probolinggo ini, pemerintah tidak akan kebingungan. Sekarang ini pemerintah kebingungan mencari data sejarah Probolinggo. Nah, saya WA kamu ya. Iya. Wah, sabu pertanyaan. Kapan-kapan ke rumah, lihat bukunya ada. Di rumah juga ada percetakan. Jadi dari ilmu sejarah itu saya bisa membuat percetakan. Dari ilmu sejarah itu saya bisa membeli sepeda motor juga. Dari ilmu sejarah itu saya bisa membesarkan anak saya. Jadi intinya carilah ilmu. Bapak bisa berjuang mengenai sejarah Itu tadi Sebenarnya sudah dibahas. apa yang mengenai Direndahkan. itu tadi direndahkan. Saya lahir di Probolinggo, tidak mau dengar Probolinggo direndahkan, tidak mau. Itu jiwa saya dari dulu. Iya, tidak mau ya, tempat kelahiran saya di Hina seperti itu tidak mau. Akhirnya banyak gaib-gaib yang dari luar Probolinggo, ketika masuk ke Probolinggo mau cerita sejarah Probolinggo, sama saya. Itu ilmu. Jadi kalian itu jangan pusing cari uang dulu, cari ilmu dulu. Sekarang sekolah ya, mas berapa? Ilmu dulu kalian. Sekarang kalian sekolah ya, dimodalin sama orang tua. Kelas berapa? Kelas 3 SMA.